rencana alur cerita The Bloodline, lawan impian Rhea Ripley, review NXT minggu ini, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Rencana alur cerita The Bloodline. Selama lebih dari 2 tahun, WWE udah ngebangun Roman Reigns sebagai penjahat nomor 1 di industri ini. Dan dia baru aja balik di SummerSlam sebagai top babyface setelah kehilangan gelarnya di WrestleMania. Sekarang, dia lagi lawan Solo Sikoa dan The New Bloodline, dan pastinya masih banyak cerita yang bakal datang. Paul Heyman bilang, "Aku bahkan gak yakin kita udah masuk lapis ketiga. Dan sekarang kamu lihat munculnya Solo dan Jake Fatu, serta para tongas yang benar-benar jadi ancaman serius. Ini pertama kalinya ada ancaman yang nyata buat dominasi Roman Reigns. Ancaman buat posisi Roman Reigns sebagai head of the table. Ancaman buat Roman Reigns sebagai bintang utama. Ancaman buat Roman Reigns yang benar-benar jadi tribal chief. Berapa banyak cerita yang bisa kita ceritakan dari posisi kita sekarang. Kamu gak tahu gimana sikap Jimmy Uso soal ini. Kamu gak tahu gimana sikap Jey Uso soal ini. Kamu gak tahu kapan dan apakah The Wise Men bakal balik. Kamu gak tahu siapa lagi yang mungkin Solo akan rekrut. Kamu gak tahu apapun langkah kami. Apa langkah Roman Reigns, apa langkahku, apa langkah siapapun. Yang kamu tahu cuma satu, Roman Reigns balik. Dia balik buat ngambil gelar Tribal Chief dari Solo. Dan Solo sekarang punya banyak bantuan untuk kasih Roman masalah yang benar-benar besar. Paul Heyman juga nyebut nama-nama mantan anggota The Bloodline yang hampir pasti bakal jadi bagian besar dari cerita yang bakal datang. Yang Heyman gak sebut itu cuma The Rock, yang sebenarnya bagian dari The Bloodline dan diperkirakan bakal balik ke WWE dalam waktu dekat. Belum jelas apakah The Rock bakal berdiri di sisi Roman, gabung sama The New Bloodline, atau justru cuek sama keluarganya dan malah ngejar Cody Rhodes. Yang pasti, Paul Heyman bakal balik. Anggota The Bloodline yang asli akhirnya bakal mainin peran mereka. Dan anggota yang baru, kemungkinan bakal debut seiring berkembangnya cerita keluarga ini. Komen prediksi kalian apa yang akan terjadi di alur cerita The Bloodline untuk kedepannya. Lawan impian Rhea Ripley. Sementara Rhea Ripley sudah mengincar pertandingan besar dengan Jade Cargill, sekarang dia fokus ke lawan yang lebih kecil, yaitu Liv Morgan. Mereka berdua udah saling bentrok sejak Liv balik dari cedera di bulan Januari kemarin, dan sekarang Liv lagi dalam misi balas dendam yang mengarah ke Rhea Ripley. Liv Morgan pernah bikin Rhea Ripley cedera, dan sejak itu, Liv berhasil mencuri gelarnya Rhea, bahkan pacarnya Rhea juga. Banyak perubahan yang terjadi juga sama Rhea Ripley. Sekarang dia udah nggak lagi di The Judgment Day, dan lagi di jalur balas dendam setelah Dominic Mysterio dan Liv Morgan curang di acara Premium SummerSlam untuk kalahin Rhea Ripley. Rhea bakal punya kesempatan buat melawan Liv di acara Premium mendatang di Jerman. Rhea bersama dengan Damian Priest di Bash in Berlin akan bertanding melawan Dominic Mysterio dan Liv Morgan di dalam pertandingan Mixed Tag Team. Menurut kalian, apakah Rhea dan Damian bisa kalahkan Dom dan Liv di Bash in Berlin? Komen di bawah. Raw akan kembali jadi 2 jam di Netflix. Di episode terbaru podcast 6 Feet Under, Undertaker ngomongin soal kehadirannya di SummerSlam dan kemudian nongkrong di backstage sama Triple H di Raw besoknya. Undertaker gak ketinggalan bercanda kasih opini ke kepala kreatif WWE yang baru soal durasi acara. Undertaker bilang gini, "Aku ketemu Paul, Triple H, di akhir malam. Itu banyak banget gulat buat aku hadiri dengan jadwal kayak gini. Aku datang ke dia, peluk dia, bilang selamat tinggal. Aku bilang, oke, aku akan ketemu kamu di Mania." Dia ngerti apa yang aku maksud. Sepanjang waktu aku duduk di Gorilla Position sama Paul dan Bruce Pritchard, dan kemudian aku sendiri kita duduk di sana, aku bilang, acara ini beneran 3 jam lamanya. Aku tahu, tapi aku cuma pengen menekankan bahwa 3 jam itu terlalu lama buat nonton gulat. Selama bertahun-tahun, Monday Night Raw cuma berlangsung 2 jam. Kalau itu berhasil, pastinya fans bakal pengen 1 jam lagi kan? Tapi, buat banyak fans, 3 jam acara gulat tiap malam setiap minggu itu kebanyakan. Kalau lihat rating, jam ketiga Raw seringnya yang terendah. Padahal itu waktu cerita dan pertandingan yang paling penting seharusnya terjadi. Cara Raw disajikan akan berubah di Netflix. Kalau nggak ada iklan, acara 3 jam tanpa jeda akan makin membosankan. Tanpa iklan, mungkin Raw 2 jam adalah yang paling pas. Dengan cukup waktu untuk menampilkan talent, tanpa membuat acara jadi berlebihan. Pada bulan Januari nanti,
kita bakal tahu apakah kata-kata Undertaker ke Triple H bakal berhasil atau enggak. Menurut kalian, apakah Raw harus jadi acara 2 jam atau tetap 3 jam saja? Komen di bawah. Bentrok Randy Orton dan Gunther waktu Raw off air. Inilah masalahnya dengan acara gulat yang live di jaringan TV yang punya jadwal acara lain juga. Walaupun aksinya belum selesai, kalau waktunya habis, kamu bakal ketinggalan apa yang terjadi kecuali kamu nonton langsung di arena. Tapi, itu nggak lagi di tahun 2024 ini sih, karena aksi itu biasanya langsung dibagikan banyak orang di media sosial beberapa saat kemudian. Raw tiba-tiba berakhir saat Randy Orton mencolok mata Gunther. Tepat setelah itu, seperti yang dibagikan oleh seorang penggemar yang merekam bentrokan antara juara dunia dan penantang berikutnya itu, Orton membanting Gunther dengan RKO. Kamu mungkin udah bisa menebak bagian itu karena tujuan Orton mencolok mata Gunther jelas untuk mengalihkan perhatian dan membuka jalan bagi juara dunia 14 kali itu buat membantingnya dengan jurusnya yang paling ikonik. Karena tahu fans bakal penasaran apa yang terjadi setelah siaran live terputus, WWE membagikan lebih banyak momen yang terjadi selanjutnya di akun media sosialnya. Gunther mundur ke pinggir ring setelah dijatuhkan dengan RKO. Di satu sisi, itu cerdas karena dia terhindar dari hantaman lebih lanjut, tapi dia meninggalkan gelar juara dunianya di ring yang kemudian diambil Orton. Sebelum melemparkan gelar itu ke Gunther yang masih tergeletak di luar ring, Orton membisikkan sesuatu ke gelar itu. Aku penasaran banget apa yang dia bilang, tapi itu tuh cukup pelan sampai nggak terdengar. Aku menduga pesan Orton ke gelar itu adalah sesuatu yang sederhana seperti bilang kalau gelar itu bakal ada di pinggangnya segera menandai kekuasaan gelar juara dunia ke-15 kalinya di WWE. Meskipun aku pengen banget lihat itu, aku nggak yakin Orton bakal menang di Bash in Berlin. Dan aku bukan satu-satunya orang yang berpikir gitu. Di website taruhan, mereka cuma kasih Orton peluang 3% buat ngalahin Gunther saat WWE menuju Jerman untuk acara premium berikutnya pada tanggal 31 Agustus. Menurut kalian, apakah Randy Orton bakal kagetin kita semua dan kalahin Gunther di Bash in Berlin? Komen di bawah. Bret Hart kritik pedas Vince McMahon. Meskipun sepertinya mereka udah baikan, Bret Hart jelas masih menyimpan dendam terhadap Vince McMahon karena insiden Montreal Screwjob tahun 1997. Vince mengatur akhir pertandingan Bret Hart yang kontroversial di pertandingan terakhirnya di WWE yang menyebabkan dia kehilangan gelar di negara asalnya. Meskipun sesekali mereka berdamai, pengkhianatan itu berdampak pada karir serta warisan Bret Hart, membuat kebencian itu tetap hidup, dengan Bret sering mengungkapkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaannya terhadap Vince saat wawancara selama bertahun-tahun. Dia melanjutkan membahas hal itu di Attitude Era Podcast, membahas tentang peristiwa yang terjadi di Survivor Series bertahun-tahun lalu. Aku masih punya kontrak 6 minggu lagi. Ada sejuta hal yang bisa dilakukan. Itu momen penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan orang-orang yang membuat momen itu terjadi. Shawn, Triple H, Vince McMahon, aku berharap aku menghajar mereka semua. Aku menyesal. Itu hal yang terbaik yang pernah aku lakukan. Walaupun kebanyakan fans WWE, baik yang muda maupun tua, tahu tentang Montreal Screwjob, beberapa mungkin nggak tahu bahwa Bret Hart sebenarnya memukul Vince McMahon di backstage setelah dia merasa dikhianati. Kami sebenarnya saling mengunci seperti dalam pertandingan gulat. Lalu aku menghajarnya dengan satu pukulan, dan itu pukulan terbaik yang pernah aku lemparkan. Uppercut yang benar-benar indah. Aku mengangkatnya sekitar 1 kaki dari tanah, tanganku patah. Itu pukulan paling manis yang pernah aku lemparkan. Aku nggak akan mengubah apapun tentang itu. Semoga Vince McMahon membusuk di neraka. Jelas sekali bahwa tidak ada cinta yang tersisa antara Bret Hart dan Vince McMahon, apalagi setelah tuduhan terbaru terhadap mantan bos besar WWE itu. Komen pendapat kalian tentang Montreal Screwjob tahun 1997 itu di kolom komentar. 4 hal penting di episode NXT 21 Agustus 2024 waktu Indonesia. NXT terus membangun menuju acara premium berikutnya, No Mercy, dengan menyiapkan beberapa pertandingan gelar, termasuk mencari penantang untuk gelar utama mereka. Nathan Frazer dan Axiom incar kembali gelar tag team. Setelah semua cobaan yang dialami Ridge Holland dan Chase U, akhirnya semuanya tampaknya sudah stabil. Karena Chase U membuka NXT dengan merefleksikan kemenangan gelar tag team NXT mereka. Andre Chase percaya ini adalah awal era baru bagi Chase U. Gak butuh waktu lama buat Nathan Frazer dan Axiom muncul. Dan meski mereka memberi selamat, mereka ingin tanding ulang. Duke Hudson maju dan menawarkan Frazer dan Axiom kesempatan untuk mendapatkan pertandingan gelar tag team di masa depan jika bisa mengalahkan Duke dan Riley Osborne. Duke dan Riley melawan Frazer dan Axiom, tapi akhirnya kalah dalam pertandingan yang cukup seru.
Frazier dan Axiom akan mendapatkan pertandingan ulang mereka di No Mercy. Kelani Jordan tantang Wendy Choo. Wendy Choo telah mengincar juara NXT Women's North American, Kelani Jordan, selama beberapa waktu. Ia berpuncak pada serangan brutalnya terhadap Kelani. Wendy bertanding melawan Lola Vice dalam pertandingan yang sangat fisikal. Kelani muncul di akhir pertandingan dan kekacauan pun terjadi. Vice secara tidak sengaja menjatuhkan Kelani yang sedang berusaha menghajar Wendy. Sementara wasit menarik Kelani keluar dari ring, Wendy membukul Vice dengan bantal kerasnya untuk menang. Kelani dan Wendy saling hajar setelah pertandingan dengan Kelani yang unggul. Vice kemungkinan besar nggak akan senang soalnya Kelani secara nggak sengaja bikin dia kalah dalam pertandingan. Persaingan di divisi Women's North American Title ini semakin panas. Jada Parker mendapatkan kesempatan bertanding untuk gelar NXT Women's. Pertandingan Eliminator Gauntlet menjadi menarik di awal acara, saat peserta Gauntlet Carmen Petrovic diserang di tempat parkir oleh Izzy Dam, yang menyebabkan Carmen keluar dari pertandingan. Izzy berharap bisa ditambahkan ke pertandingan, tapi manajer NXT Eva malah menambahkan Brinley Reese. Sol Ruka memulai pertandingan dengan Ryan Sinclair dan bertahan kalahkan Sinclair, Brinley, Adriana Rizzo, dan Kendall Gray, sebelum akhirnya kehabisan tenaga saat melawan Jada Parker. Jada mengalahkan Ruka untuk mendapatkan kesempatan bertanding untuk gelar NXT Women's melawan Roxanne Perez di No Mercy. Ini adalah peluang besar bagi Jada Parker yang sedang naik daun untuk mencapai level berikutnya. Pertandingan penantang gelar NXT memajukan beberapa perseteruan. Joe Hendry, Wesley, dan Pete Dunne bertanding untuk menentukan siapa yang akan melawan juara NXT Ethan Page. Sementara Ethan ada di komentator untuk mengamati, dia akhirnya membuat misinya untuk memastikan bahwa Hendry tidak mendapatkan kesempatan bertanding untuk kejuaraan gelar. Karena tidak ada diskualifikasi dalam pertandingan Triple Threat, rencana Ethan hampir berhasil. Tapi Trick Williams menggagalkan itu ketika Trick menghantam Pete Dunne dengan lututnya, memungkinkan Hendry untuk menang dan mendapatkan pertandingan gelar NXT di No Mercy. Lalu Zachary Wentz muncul dari area penonton untuk menyerang Wesley. Lee dan Zachary akan saling hajar di pertandingan yang paling personal di NXT sejak perseteruan Trick Williams dan Carmelo Hayes yang berakhir pada awal tahun ini. Menurut kalian gimana episode NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were